Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup tetap saja terasa berat? Sudah berdoa, sudah mencoba sabar, sudah berusaha menjadi orang baik, tapi kenapa masalah datang lagi? Satu selesai, muncul yang lain. Kadang sampai kita bertanya, "Ya Allah, sebenarnya aku harus sampai kapan menghadapi semua ini?" Kalau kamu sedang berada di fase itu, mungkin video ini memang sedang kamu butuhkan. Karena bisa jadi, apa yang selama ini kita anggap menjadi beban, sebenarnya sedang Allah gunakan sebagai cara untuk mendewasakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Inspirasi Cendekia Muda, tempat kita berhenti sejenak dari ramainya kehidupan untuk membaca kembali ayat-ayat Allah, merenungkan hadis Nabi, dan mencoba menemukan makna di balik perjalanan hidup kita. Kali ini kita akan ngobrol tentang satu hal yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Mengapa hidup terkadang terasa begitu berat? Kita semua pasti pernah punya rencana. Ada yang ingin lulus tepat waktu, mendapat pekerjaan yang bagus, menikah dengan orang yang kita cintai, membangun usaha, membahagiakan orang tua, atau sekedar ingin hidup tenang. Kita sudah membuat rencana sedemikian rupa. Tapi kemudian hidup berkata lain. Yang kita harapkan tidak terjadi. Yang kita takutkan justru malah datang. Yang kita perjuangkan ternyata gagal. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita melihat orang lain mendapatkan apa yang selama ini kita perjuangkan. Teman kita sudah lulus, kita masih berjuang. Dia sudah mendapatkan pekerjaan, kita masih mencari. Dia sudah menikah, kita masih sendiri. Dia terlihat bahagia, sementara kita sedang berusaha keras agar tidak menyerah. Pada titik tertentu, kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal kita sering lupa bahwa Allah tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan setiap manusia akan sama. Allah hanya menjanjikan bahwa setiap perjalanan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sering kita tidak berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Mungkin hari ini kita merasa tidak kuat, tetapi bisa jadi Allah sedang menunjukkan bahwa kekuatan kita ternyata lebih besar daripada yang selama ini kita kira. Kadang kita baru tahu seberapa kuat diri kita setelah kita melewati sesuatu yang sebelumnya kita pikir tidak mungkin bisa kita lewati. Ada satu kesalahan cara berpikir yang sering muncul ketika kita sedang mengalami masalah. Kita berpikir, mungkin Allah sedang marah kepada saya. Mungkin saya terlalu banyak dosa. Mungkin Allah tidak sayang kepada saya. Padahal ujian tidak selalu berarti Allah sedang menghukum kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idomal jazai ma'a idomil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Artinya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap kesulitan adalah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Bisa jadi
Justru sebaliknya, kesulitan itu sedang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ada orang yang ketika hidupnya mudah, jarang berdoa, jarang membaca Al-Quran, jarang mengingat Allah, tetapi ketika masalah datang, dia mulai menangis dalam sujudnya. Dia mulai membuka mushaf. Dia mulai mengadu kepada Allah. Dan akhirnya dia sadar, ternyata selama ini aku terlalu jauh dari Allah. Maka terkadang masalah bukanlah akhir dari perjalanan kita. Masalah justru menjadi jalan pulang. Ada satu ayat yang sangat indah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba kita renungkan, berapa banyak hal yang dulu kita tangisi, ternyata beberapa tahun kemudian kita syukuri. Pernah kehilangan seseorang, mungkin saat itu terasa sangat menyakitkan. Pernah gagal masuk kampus yang kita inginkan? Pernah gagal mendapatkan pekerjaan? Pernah ditolak? Pernah kehilangan kesempatan? Saat itu kita mungkin berkata, kenapa Allah melakukan ini kepada saya? Tetapi beberapa waktu kemudian kita mungkin baru sadar, oh ternyata kalau waktu itu aku mendapatkan apa yang aku inginkan, mungkin hidupku justru akan jauh lebih buruk. Kita sering hanya melihat satu halaman dari cerita hidup kita, sedangkan Allah melihat seluruh bukunya. Karena itu, jangan terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 hidup orang lain. Kita tidak tahu perjuangan mereka. Mereka juga tidak tahu perjuangan kita. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase yang sangat berat. Tidak apa-apa. Tarik nafas pelan-pelan. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Tidak semua pertanyaan harus langsung memiliki jawaban. Dan tidak semua doa harus langsung mendapatkan apa yang kita minta. Terkadang jawaban Allah datang dalam bentuk yang berbeda. Kita semua atau kita meminta sesuatu, Allah tidak memberikannya. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang ternyata jauh lebih kita butuhkan. Maka tugas kita bukan memaksa Allah mengikuti rencana kita. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu belajar mempercayakan hasilnya kepada Allah. Teman-teman, kalau hari ini hidupmu sangat berat, jangan langsung mengatakan, Allah tidak sayang kepada saya. Coba ubah kalimat itu menjadi, Ya Allah, saya belum memahami apa yang sedang Engkau ajarkan kepada saya. Tapi saya percaya Engkau tidak pernah salah dalam mengatur hidup saya. Mungkin kita belum melihat hikmahnya. Tidak apa-apa. Mungkin sekarang kita masih menangis. Tidak apa-apa. Mungkin kita belum tahu kapan semuanya akan menjadi lebih baik. Tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti berjalan, karena terkadang
Allah tidak menghilangkan jalan yang sulit. Allah justru memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Dan suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita mungkin akan tersenyum sambil berkata, ternyata semua yang dulu membuatku menangis justru yang membuatku menjadi seperti sekarang. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berada dalam masa yang sulit, bertahanlah. Bukan karena kamu tahu kapan masalah itu akan selesai, tetapi karena kamu percaya Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengakhirinya. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah menjadi baik, dan jangan pernah merasa sendirian. Karena bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami air mata kita, Allah mengetahuinya. Semoga Allah menguatkan hati kita, memudahkan langkah kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju kedewasaan dan kedekatan kepadanya. Saya pamit, sampai bertemu di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.